itu waktu di rumah 2 minggu terakhir itu cuma rumah paling masjid. Masjid pun kita belum ada kegiatan pengajian apa segala macam, hanya sholat pulang. Dan itu pun alat sholat bawa sendiri, bawa sendiri gitu. Jadi kayaknya sih nggak di situ. Langsung banyak saudara di ruang rawat ya, Chan ya? Iya. Ya, jadi begitu saya masuk, kemungkinan sih di situ karena memang kemungkinan ya, cuman walau alam saya nggak tahu juga. Tapi lepas dari itu, menurut saya yang terpenting begitu kita dikasih tahu positif, sebenarnya nggak usah terlalu panik sih. Kalau memang kita nggak terlalu merasakan yang terlalu berat gitu ya. Makanya saya waktu itu ya udah, saya mutusin dirawat aja, karena kalau saya pikir gini, kalau dirawat itu satu ada yang ngurusin gitu, dan kita paling enggak dikasih obat-obatan yang benar gitu, dibandingin kalau kita di rumah nggak tahu mau ngapain, hanya diem aja gitu loh, minum obat-obatannya kita nggak tahu obat-obatan apa yang mesti kita minum. Jadi begitu sih di rumah sakit juga. Sebenarnya jadi gini, saya kan sebenarnya pas asam lambung gitu kan nggak nafsu makan ya, tapi begitu di rumah sakit itu obatnya yang saya rasain itu yang paling pengaruh itu saya jadi nafsu makan, nggak tahu dikasih apa itu. Lebih enak kali makanannya, Chan. Lu makan rumah sakit mana ada yang enak nggak? Rasanya kagak ada gitu. Jadi itu jadi setiap pagi sehari 3 kali itu menu saya itu biasa sebelum makan itu disuntik ya, lewat suntikan infus di sini tuh kayak vitamin C sama obat lambung itu apalah. Itu kok habis disuntik itu emang rasanya langsung nafsu makan gitu loh. Jadi emang itu sih yang bikin saya bilang jadi cepat sembuh juga. Jadi apa aja makanan bisa masuk gitu. Apalagi buah-buahan gitu, buah-buahan apa segala macam. Jadi itu sih saya bilang yang ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya gejalanya mungkin yang orang maunya seperti itu semuanya, Chan. Jadi kalau set rambutnya udah putih semua, kena aku tuh. Kalau kena maunya segitu. Kawan SMA aku lihat dokter. Karena memang banyak yang lebih dari itu soalnya. Jadi kan kita dari yang ringan-ringan, yang mudah-mudahan kita semuanya sehat semua sih, insya Allah sih. Betul ya. Cuman ya yang OTG ini memang kita takutkan, makanya banyak anak-anak sekolah kenapa harus ditunda dulu, kenapa harus nggak boleh ketemu kemana-mana dulu. Betul. Yang ditakutkan dulu kalau kita ngeliat teman-teman kan mereka masih udah ketemu di jalan, ayo dong buka maskernya sebentar aja kita foto-foto ya biar kelihatan mukanya. Nah itu kadang-kadang saya suka ngomel gitu karena memang ya cukup membuat kita juga sebenarnya kan itu masih ada potensi untuk menular. Betul. Mungkin Giri bisa bicara nggak? Apa pakai video call? Giri sekarang lagi di mana sih? Di rumah apa masih di rumah? Saya bisa bicara tapi nggak video ya. Oke, boleh. Giri kayaknya agak lebih serius nih sakitnya Giri ya. Mudah-mudahan sehat ya Giri. Ya, saya bukan survival, saya masih fighting. Karena swab saya nomor 6 masih positif. Jadi ceritanya 23 Oktober ya, saya udah ngerasa nggak enak. 24. Jadi seminggu sebelumnya meriang biasa, kemudian asal pagi riang terus hilang. Kemudian semakin kesini semakin parah. 23 saya masuk UGD Pertamina. Di swab 24 keluar hasil positif. Itu 24 Oktober ya. Kemudian ya udah langsung masuk perawatan ya. Perawatan awalnya oke, karena kan masuk UGD saya karena ini demam tinggi. Demam sangat tinggi. Kemudian masuk perawatan. Hari Kamis berikutnya diputuskan masuk ICU. Saya korban ICU. Baru hari ini tadi siang saya lulus ICU. Alhamdulillah. Jadi 24 hari total saya di ICU. Masya Allah. Dari mulai pakai nasal masker sampai ventilator 2 minggu. Wah, semangat Ger. Mudah-mudahan. Ya makanya saya masih fighting. Karena sebenarnya gini,
ada satu hal yang minta tolong pendapat dari dokter ya. Ya. Saya sebenarnya ICU harusnya cuma 20 hari. Tapi 4 hari terakhir itu saya fighting karena apa? Masalah BAB. Karena selama di ICU kan kita doing nothing. Hanya tempat tidur, tidak BAB, di ujung perut baru bermasalah. Jadi itu 4 hari terakhir, hampir setiap 10 menit sekali perut saya kontraksi. Istilahnya apa sih? Mau buang air tanpa disadari. Iya. Tapi nggak keluar. Bayangin 4 hari saya nggak tidur. Masya Allah. 4 hari nggak tidur. Sampai akhirnya saya panggil dokternya, udah nyerah di ujung. Dokternya cuma jawab, dokternya masih muda. Bapak mesti duduk. 4 hari saya di ICU suruh duduk, gimana ceritanya? Saya bilang, karena nggak gerak. Akhirnya diskus. Ya udahlah, kita ambil tindakan rada ekstrim. Saya boleh diizinkan BAB di kamar mandi, meskipun masih pakai masker. Kemudian dibantu sama perawatnya. Ya sudahlah, pokoknya nggak usah diceritain. Iya. Serem ceritanya. Baru itu agak mendingan. Setelah itu stabil, baru tadi pagi saya dirilis ke ruangan biasa. Di Simpruk, saya dirawat di Simpruk. Tapi fighting saya tinggal masalah COVID-nya ya. Karena positif ya? Positif masih, CT-nya masih 37,39 something. Oke. Jadi tinggal sekarang tunggu itu aja ceritanya. Tapi yang satu masalah BAB itu harus dipikirkan. Karena itu bisa nambah 4 hari di ICU. Gara-gara itu. Dan sampai sekarang belum selesai. Jadi saya paralel, mulai belajar jalan, keliling-keliling dalam ruangan, gitu. Itu much better. Itulah pengalamannya. Masya Allah. Pengalaman yang dahsyat banget. Jadi beda banget antara. Dahsyat 4 hari nggak tidur. Bayangin. Iya. 4 hari nggak tidur. Ambruk juga ya, Mas Giri ya. Ambruk. Baru sekarang aja saya bisa bicara. Alhamdulillah. Iya, jadi kita lihat ya, memang COVID itu dibilang memang 1001 wajah. Jadi keluhan dari yang tidak ada keluhan, ada yang gatal-gatal aja. Memang agak sulit kita memang memastikan dia terkena COVID atau tidak COVID. Mungkin dari dua ini kita coba melihat kalau dari sisi pasien ya. Jadi kita melihat dari Etra, gimana Etra kalau selama ini kalau lagi menangani pasien-pasien COVID dengan gejala-gejala yang berbagai macam ini, apa target kita yang harus diutamakan ya, Etra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal gue lagi gak bagus. Gue coba bicara bentar ya. Kebetulan saya kan jadi menangani COVID juga di Rumah Sakit Marinir Cilandak sebagai Satgas COVID. Seperti yang dibilang Dr. Angga tadi, memang tampilan COVID dalam perjalanan sejak awal Januari sampai sekarang ini memang berbeda-beda ya. 1001 macam wajah sebenarnya. Jadi artinya kita tidak hanya berpikir masalah sekedar demam, sekedar batuk pilek, ternyata tidak batuk pilek tidak demam pun bisa. Kalau bisa COVID. Hanya gatal-gatal. Yang paling khas sekarang ini adalah banyaknya kehilangan rasa penghidu itu, kalau istilah dokter ada anosmia ya, Dokter Angga ya. Artinya kita harus sudah mencurigai ya, karena bagaimana kita tinggal di daerah bencana, yang sudah kita tinggal di Jakarta yang angka COVID-nya semakin tinggi dengan ketidakdisiplinan dari para warga kita sendiri. Jadi artinya menjaga, kita perhatikan sekarang ini kan menjaga jarak tidak, kemudian menggunakan masker tidak maksimal, kemudian cuci tangan tidak maksimal. Artinya kita masih hidup di dalam kondisi yang bencana COVID. Memang kadang-kadang beberapa kasus pasien tidak merasakan, cuma pada waktu periksa seperti kasusnya Gisca tadi kan, dia mau periksa gigi, mau operasi gigi atau mau operasi apa, dokternya minta di swab, ternyata hasilnya positif, ya itu jalan. Tapi apapun itu yang namanya
sudah terpapar atau terinfeksi COVID memang harus ditindaklanjuti, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi komplikasi lanjutannya. Prinsipnya adalah secara umum kita masih berada dalam kota atau dalam tempat lokasi yang bencana COVID belum selesai. Itu harus ditekankan betul, karena beberapa orang masih menganggap nggak apa-apa, tapi dengan kenyataannya masih ada. Penting sekali untuk tetap menggunakan masker, penting sekali untuk menjaga jarak, dan penting sekali untuk mencuci tangan. Itu harus tetap dijalankan. Karena ini virus ini sifatnya tidak kelihatan dan penata laksanaan itu memerlukan artinya gini, virus itu kalau masuk ke dalam tubuh kita, dia akan langsung mengganggu atau merusak dari sel-sel RNA kita sendiri. Berbeda dengan bakteri. Bakteri itu kan kalau sakit sama bakteri kita kasih antibakteri. Kalau virus ini belum ditemukan obatnya, tidak ada antivirus tidak ada obat yang sampai sekarang ini semuanya masih percobaan, trial. Belum ada obat yang tepat sebenarnya. Ya, yang dilakukan pengobatan adalah pengobatan secara gejalanya saja, bukan yang bertujuan untuk membunuh virus. Virus ini hanya bisa diselesaikan atau dibunuh oleh imun kita sendiri, gitu, kekebalan tubuh kita sendiri. Maka diharapkan kekebalan kita baik. Caranya bagaimana? Kita mengetahui sendiri. Kita mohon maaf kan di sini kita sudah minimal 40 tahun ke atas. Kita harus tahu dasar kita itu punya penyakit apa. Karena yang memperberat kondisi dari kelemahan imun tubuh kita sendiri adalah komorbid atau penyakit penyerta. Artinya jika kita di sini ada yang punya hipertensi, darah tinggi, diabetes dan lain-lain, harus dikontrol betul. Ya, kontrol betul. Tujuannya adalah mempertahankan imun tubuh kita atau kekebalan tubuh kita dalam kondisi yang optimal, sehingga apapun virus yang masuk mudah-mudahan lebih cepat diatasi. Untuk kasus-kasus seperti yang lain, memang sebenarnya tidak khas ya. Kadang-kadang orang menganggap saya tidak gejala apa-apa, kok saya kena ya. Ya, memang kita tidak bisa memungkiri. Mungkin kita kontak dengan orang yang sehat secara fisik, tapi kita tidak tahu secara dalamnya gimana. Tetap berhati-hati, tetap harus menjaga jarak, tetap harus menganggap bahwa ini belum selesai masalah ini. Kenapa sih pandemi COVID ini masih dianggap dalam tanda kutip masih dianggap menakutkan? Karena belum ditemukan obat spesial dan sepertinya virus itu tidak gampang menemukannya. Jadi artinya untuk teman-teman sekalian, ini masih dalam kondisi yang bencana, tetap kita harus 3M itu kita jaga. Dan selama saya menjadi tim Satgas juga, kasusnya kasus sepele gitu. Kasus-kasus yang artinya didapatkan dari luar kota, jalan-jalan ke tempat-tempat hiburan, ke restoran, gitu. Yang seolah-olah mungkin selama ini kan tidak karena PSBB, jadi sekarang gampang begini. Sebenarnya saran saya masih tetap dipertahankan untuk 3M-nya. Apapun yang kita kerjakan, hati-hati betul karena bencana ini belum selesai. Yang kemungkinan akan lebih terasa nyaman kalau udah ada vaksinnya, dan vaksin pun masih dalam proses belum kita pastikan. Prinsipnya untuk usia kita di atas 40 tahun tetap harus menjaga kondisi dengan cara pertama kita harus tahu kalau kita punya dasar penyakit metabolik, dipertahankan dalam kondisi prima. Itu saja. Kalau saya lebih senang sharing aja. Oke, memangnya nih. Habis ini kita ada beberapa teman-teman kita juga nih yang mungkin kita lanjutkan lagi nih. Masih teman-teman kita nih ada siapa ya? Yuliana ya, juga kena ya keluarganya ya mungkin ya, atau Mas Rahmat. Silakan siapa yang mau duluan? Aku dulu deh. Boleh. Allah, baru jam berapa nih? Oh, saya tinggal di kampung soalnya jadinya. Ya Allah, gelap ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah atau Tuhan Yang Maha Esa ya. Saya mau cerita karena memang saya tuh hampir semua anggota keluarga saya seperti yang ada di belakang ini, tapi kecuali yang satu ini yang paling tinggi yang berkerudung hitam itu yang nggak kena. Jadi awal ceritanya waktu itu suami saya pulang dari kampung, balik dari kampung itu tanggal 25 Agustus. Nah, tanggal 25 Agustus dia pulang dari kampung, tanggal 26 dia tuh udah batuk pilek gitu kan, pilek terutama. Cuma saya pikir itu karena lelah bawa mobil sendiri ya dari Pemalang ke sini, nggak ada yang nyerepin gitu. Saya pikir biasalah batuk pilek lelah gitu kan. Tapi 2 hari kemudian tanggal 27-nya kok saya ikutan sakit. Saya ikutan demam, terus demamnya saya tuh kayaknya nggak biasa karena mungkin memang saya jarang sakit ya. Tapi demamnya tuh 38,9, terus ntar hilang, ntar muncul lagi 38,4 gitu-gitu ya. Terus sampai kurang lebih itu hampir 1 minggu demam saya datang pergi. Nah, terus saya sama suami beritikat, udah kita ke dokter, mungkin kita tipes kali ya, karena kan hanya demam ya. Terus nggak berpikir bahwa suami itu terpapar, karena dia bilang selama perjalanan dari rumah ke kampung balik lagi ke situ, ke rumah, dia nggak berinteraksi sama orang banyak ya dalam perjalanan, kecuali ke toilet 1 kali kata dia pas balik ke rumah. Terus saya bilang di kampung ada ketemu orang banyak nggak? Enggak kok, saya di rumah mbah aja, karena memang niatnya kan ketemu orang tua. Nah jadi merasa dia nggak ketemu paparan gitu ya, jadi kita pikir kita mungkin tipes, ya udah kita ke dokter. Terus ya dengan mungkin ya kita sok tahu ya, kita bilang dok mungkin kami widalnya lagi turun kali ya gitu, minta tes lab darah gitu. Nah hasilnya negatif, nggak ada widal, maksudnya tidak tipes. Nah tidak tipes, akhirnya kita pulang kan, terus dikasih antibiotik aja suami, kalau saya cuma dikasih obat turun panas. Nah sudah, terus 3 hari kemudian, kok saya masih demam, kalau suami udah nggak demam. Dia cuma demam seminggu, saya lebih tuh, demam sampai 10 hari. Saya curiga, kenapa ya badan saya pada pegel, kemudian saya juga kan punya GERD ya, dan nggak pernah kambuh sebetulnya GERD saya. Nah itu saya kok kayak kumat, mual gitu ya, nggak ingin makan karena kayak mau orang BAB tapi nggak bisa BAB gitu. Saya kan curiga ini GERD saya kumat apa kenapa ya, kok nggak enak banget. Terus saya paksakan makan karena saya tahu lagi pandemi, saya harus sehat. Saya minum lemon jus lemon gitu, terus madu, terus ya jahe, kemudian juga ada yang bilang minum Yakult gitu ya, saya minum Yakult. Nah kalau udah minum Yakult kayaknya perut saya agak nyaman, perut saya agak enak gitu ya, nggak rasa kayak di terputar gitu ya, mual gitu. Terus saya pikir, saya dengernya gejala COVID itu kan nggak ada mual ya, maksudnya nggak ada bikin kayak orang sakit asam lambung kan. Makanya terus saya telepon Tagor kan, saya tanya Tagor, Gor mual nggak Gor gitu kan. Terus kata Tagor ya kalau ada juga diare, kata Tagor kan gitu. Dia bilang saya nggak diare, tapi kok saya nggak enak gitu ya. Terus paksain makan, kata Tagor, paksain makan. Ya saya paksakan makan, buah juga saya paksakan, walaupun buah itu yang harusnya manis jadi emang nggak berasa manis. Semua tuh rasanya jadi nggak karu-karuan. Makanan itu yang biasanya enak jadi nggak enak memang. Tapi bukan nggak ada rasa kalau di saya ya. Bukan tidak ada rasa, tapi ada rasa, cuma rasanya nggak karu-karuan. Ekstrim, asin-asin banget gitu, terus jadi kepahit-pahit gitu. Terus juga memang mulut pahit, benar kata Ican tadi, rasanya kayak gitu, mulut pahit. Terus, nah saya di hari ke-12 itu saya ada sesak maksudnya karena saya batuk tapi nggak berdahak. Nah terus saya kan tanya ke anak saya, ini ibu batuk tidak berdahak, ini yang disebut batuk kering ya gitu kan. Anak saya, iya bu itu batuk kering. Wah saya langsung mulai tuh curiga, jangan-jangan gitu ya. Nah barulah, tapi selama saya udah 12 hari itu saya nggak kemana-mana memang. Karena kami tahu bahwa mungkin jangan-jangan kita kena, cuma kita kan belum tes ya. Kami sekeluarga nggak ada yang kemana-mana, karena memang anak saya selama COVID juga nggak keluar rumah. Bisa dihitung dengan jari dari bulan Maret sampai sekarang, anak saya itu dari hitung jari keluar rumahnya. Yang keluar rumah hanya saya sama suami, karena kami kan guru ya, berdua sama-sama guru, kadang ada tugas piket di sekolah, kadang WFH di rumah. Nah, itu akhirnya saya pikir, wah ini jangan-jangan batuk kering yang dimaksud seperti ini kali ya. Nah, terus 2 hari saya batuk kering, saya sesak gitu loh. Nggak keluar batuk dahaknya, tapi saya sesak.
akhirnya hari ke-14 itulah mungkin akhirnya saya tes rapid. Nah, akhirnya saya rapid, ternyata memang kami berdua suami dan saya reaktif. Nah, setelah reaktif baru kami tes swab. Cuma karena masalah biaya juga ya, jadi yang swab saya duluan karena di rumah sakit Premier ya kan berbayar 1,5 juta kan. Akhirnya saya dulu yang tes gitu. Nah, tapi saya itu tes di hari ke-16-nya, rapidnya di hari ke-14 reaktif, tapi di hari ke-16, nah ternyata di hari ke-15-6 saya udah nggak demam kan, udah nggak demam, udah sesaknya juga udah langsung berkurang. Terus di hari ke-16 hasil tes saya negatif. Jadi kalau saya udah sehat karena memang saya berjemur terus dari hari ke 10 sampai hari ke-16 itu saya berjemur terus setiap pagi sampai keringet banyak gitu. Terus Yakult juga pagi sore saya minum, kemudian Nemonina pagi sore saya minum. Betul-betul saya doping sama minuman makanan yang kata orang itu bisa membantu. Nah, setelah itu hari ke-16 itu saya tes swab, tapi kok alhamdulillah tes saya tuh negatif karena saya udah nggak demam kan, dan sesaknya juga sudah mulai berkurang. Saya bingung, kok saya negatif ya? Cuma saya kan nggak dapat penjelasan tuh bahwa di hasil tes swab saya tuh sebenarnya ada apa tuh dok? Kalau di bawahnya tuh ada IgGN apa sih? Pokoknya kayak gitu ya. Itu saya 39,71. Nah, 39,71. Saya pikir itu nggak bermakna ya, karena saya juga awam ya. Dan kami nggak ada konsultasi dari hasil swab itu oleh pihak rumah sakitnya, hanya dikirim lewat email. Nah, tapi kemudian ada sepupu ipar saya yang bilang kan dia yang coba membaca hasil dokter hasil lab itu, terus dia bilang, Yuli, ini kamu jangan bilang tenang-tenang kamu negatif ya, kamu tuh pernah kena. Nah, dia yang menjelaskan, kamu pernah kena dengan 39,71 itu berarti kamu pernah kena. Cuma kamu sudah dianggap bebas gitu ya, dok. Apa artinya sudah negatif? Akhirnya saya terus baru kaget, wah berarti saya COVID ya gitu kan. Baru setelah itu suami dan anak-anak saya ajukan ke puskesmas untuk mendapatkan swab yang gratis. Nah, itu di swab oleh pihak puskesmas. Cuma hasil di puskesmas itu 14 hari. Nah, 14 hari kan. Setelah itu nunggu 14 hari, kami tetap nggak ada yang keluar rumah. Cuma karena saya pas hari ke-26 sejak saya gejala, saya udah sehat banget. Saya kan ke sekolah, karena hasil saya kan negatif tadi. Saya ke sekolah, nah, hasil keluarga saya belum keluar. Nah, kemudian hari saya sejak gejala hari ke-28, artinya anak-anak saya itu udah hari ke-14-nya sejak suami saya juga itu baru keluar tuh hasil dari puskesmas positif mereka semua. Cuma anak saya tidak ada yang punya gejala. Anak saya itu pernah demam sekali, kemudian yang satu juga agak pilek sekali, sehari aja. Setelah itu mereka fine-fine aja. Nah, ternyata hasilnya positif. Mungkin ya itulah yang kadang mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan ya, ternyata mereka tuh OTG, dan sebelumnya tuh kami merasa karena anak-anak sehat dan kami kan nggak interaksi ya, karena ketika saya sama suami udah mulai gejala tuh kami nggak terlalu interaksi, mereka di kamar-kamar semua, kami di kamar kami gitu ya, karena kami berdua yang udah ada gejala. Jadi kalaupun ada kita makan atau apa gitu ya, ya kita masing-masing ambil terus masing-masing ke kamar. Tapi rupanya mungkin terpapar juga ya, karena hasil swabnya ternyata mereka positif. Nah, jadi artinya memang itu pelajaran banget buat kami ya, walaupun ya kami prihatin tadi mendengar Mas Giri kayak gitu kondisinya. Nah, mudah-mudahan cepat sehat. Nah, kami tuh merasa ya masih bersyukur karena saya sama suami cuma 2 minggu demam dan gejala nggak enak-enak sakit itu. Setelah itu kami berdua ya sehat, makanya sampai akhirnya saya juga coba tes itu dan ternyata negatif, tapi memang ternyata pernah kena. Dan kemudian ternyata suami juga pas hasilnya keluar itu kan semua udah sehat ya, suami udah sehat, anak-anak juga nggak ada gejala apa-apa, itu ternyata positif karena mungkin itu udah hari ke-14 dikirim hasilnya dari puskesmas. Itulah yang mungkin saya mau tanyakan juga dengan Dokter Etra tadi, kok lama sekali ya puskesmas itu memproses sehingga udah fine-fine aja gitu, tapi baru keluar hasilnya kayak gitu. Nah, itulah yang terjadi.
Itu cerita dari saya. Terima kasih Mbak Yuli. Nanti mungkin kita diskusi juga kali waktu yang tepat periksa itu kapan sih sebenarnya setelah kita kena itu sebenarnya kita kenanya kapan sih? Jangan-jangan kita baru ketemu teman, baru ketemu Yuli hari ini misalnya masih positif, sore kita periksa atau hasil negatif kapan sih, waktu nanti kita diskusi ya. Mas Rahmat, ada mau cerita apa nih? Di unmute dulu, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat buat semua. Saya sedikit cerita mengenai pengalaman saya OTG. Jadi saya OTG itu karena waktu itu ada acara seremoni di kampus ya. Dan kebetulan sebetulnya dari awal acara kita ketat dengan protokol, pakai masker semua. Hanya saat foto bersama, nah itu kita sempat lepas masker. Sebenarnya nggak lama, mungkin setengah menitan kali ya, lepas maskernya. Dan setelah itu kejadiannya hari Selasa, hari Jumatnya kita dikabari oleh unit K3L kampus untuk di-swab. Saya tanya, kok saya di-swab, ada apa? Saya bilang, oh ternyata karena saya hadir di acara seremoni yang kemudian ada salah seorang di antaranya itu positif. Jadi setelah Selasa acara, saya Jumat di-swab, dan kemudian setelah di-swab, hasilnya keluar 7 hari kemudian, berapa hari itu? Hari Rabu, jadi hampir 4 hari setelah swab. Ya. Dan memang saya kaget juga, kok hasilnya positif. Sampai waktu itu, pas saya pulang kantor, saya langsung telepon Tagor. Dia bilang, saya punya gejala gini, ini apa artinya saya positif ya? Karena kan saya agak nggak percaya juga, ya jangan-jangan salah kali ini. Karena waktu menunggu hasil itu, teman-teman saya udah keluar, kok saya belum? Ada penundaan, saya takutnya salah periksa gitu ya. Ternyata setelah konsultasi sama Mas Tagor ini, wah ini ya, gejala-gejalanya itu nggak mirip lah dengan apa yang dialami oleh Tagor. Sehingga waktu itu saya ya atas anjuran dokternya isolasi mandiri di rumah. Jadi anak-anak saya suruh pindah rumah dulu, dan kemudian saya di rumah berdua istri lantai 2, saya di lantai 1. Dan tidak ada kontak di dalam itu ya. Nah, kemudian hari Jumatnya itu kan hasil keluar Rabu ya. Hari Jumatnya itu saya swab lagi itu. Cuma di swab yang itu memang kondisi badan saya agak kurang sehat ya. Ternyata setelah diperiksa saya punya tipe saya itu sedang tinggi. Jadi tipe saya sedang tinggi, ada gejala panas sama kepala sakit. Karena 2 gejala itu akhirnya saya sebetulnya negosiasi dulu sama dokter, Dok. Kalau masih bisa isolasi mandiri di rumah, saya pilih isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau harus di rumah sakit. Jadi waktu saya sempat negosiasi seperti itu, dan kemudian diizinkan isolasi di rumah. Ya, saya bilang saya isolasi di rumah dulu untuk mengobati tipes ini agar menjadi baik dulu. Ternyata setelah 1 malam di rumah, keadaannya tidak membaik. Akhirnya putus ya. Itu kalau dirawat di rumah sakit, yang pertama kita khawatirkan itu pada saat kita masuk pertama itu kan kita akan ditempatkan di ruang ICU atau HCU dulu ya. Kalau saya waktu itu ditempatkan di ruang HCU, High Care Unit.
Jadi mana di dalamnya itu ada beberapa penderita lain yang positif, yang itu malah menambah kekhawatiran saya. Jangan-jangan nanti saya tertular dari pasien lain yang positif. Jadi di Makin situ nakutin ya. kita takut sekali. Waktu itu saya di ruangan itu ada 6 orang yang positif ya. Sampai akhirnya untuk menghindari itu saya pakai masker double, pakai face shield, kemudian semua barang-barang yang ke tempat saya itu tuh saya bersihkan dengan ini tisu basah. Sampai seperti itu. Saking ininya ya, saking khawatirnya, takut tertular dari pasien lain. Ya, tapi alhamdulillah setelah 8 hari di rumah sakit, saya udah bisa kembali ke rumah karena swab yang keduanya udah negatif dan swab yang ketiga pun negatif ya. Jadi berapa hari itu akhirnya dari awal awal kita kontak dengan yang positif tadi sekitar 10 hari ya. 10 hari kemudian akhirnya sudah bisa kembali ke rumah dan isolasi mandiri selama 14 hari lagi ya. Jadi itu pengalaman saya dengan COVID. Jadi gejala COVID-nya itu tidak ada sebetulnya. Hanya gejala yang berasal dari tipes. Yakni badan agak demam dan kepala agak sakit. Ya. Ya mungkin kalau yang tadi Mas Giri sampaikan itu yang udah ini ya, udah udah sangat berat ya. Mudah-mudahan kita semua nggak mengalami yang seperti itu, karena kalau yang mengalami seperti itu, aduh, saya bilang serem juga ya. Itu kan peluangnya itu 50-50 kali ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sharing ini, ya itu tadi, kita nggak boleh lengah gitu ya. Jadi saya buka masker cuma setengah menit aja, kemudian terpapar di situ. Itu pengalaman juga buat kita. Kita udah 3 bulan waktu itu ya, udah 3 bulan mati-matian menjaga diri dengan menetapkan protokol. Akhirnya dengan kejadian yang sesaat itu kemudian kita kena. Itu luar biasa penyesalannya gitu ya. Oleh karena itu, ya buat teman-teman yang belum kena, mudah-mudahan bisa terus aware dengan penerapan protokol ini. Mungkin itu sharing dari saya. Ya, terima kasih Mas Rahman. Jadi satu lagi mungkin nih suhunya nih, kalian nanyanya ke Tagor terus nih. Tagor, mana nih Tagor nih? Ya, jadi beberapa juga kita lihat sih memang ada beberapa teman-teman saya juga yang mereka ada yang reinfeksi lagi. Jadi memang setelah kena bukan berarti kita tidak kena lagi. Teman-teman saya beberapa tadi juga ada sesi dengan kita juga Oktober awal Agustus awal dia, terus sekarang saat ini baru lepas kemarin udah tidak terkena, udah negatif 2 bulan karena periksa pasien lagi kena lagi. Jadi kita juga tetap tidak protokol 3M itu tetap kita lakukan sih sebenarnya. Ya silakan Tagor nih, suhunya nih kayaknya lebih banyak di awal-awal soalnya Tagor ya. Bisa share sedikit lah. Selamat malam teman-teman semua ya. Ini kayaknya nggak tepat nih Yuli sama Rahmat bilang narasumber apa nih. Karena duluan. Jadi saya itu awal-awalnya di Maret ya. Jadi pada saat itu Maret belum begitu paham ya kita mengenai COVID ini. Jadi waktu itu saya pergi ke pesta Batak lah dari pagi sampai malam gitu, nggak ada yang pakai masker. Pulang-pulang 3 hari kemudian saya mulai meriang-meriang. Cuman saya pikir ya apa COVID, apa kecapean gitu ya. Tapi pada saat itu saya sudah melakukan protokol isolasi. Jadi saya langsung di kamar sendiri, anak istri beda kamar. Dan ketat gitu ya, maksudnya makanan taruh di depan kamar, saya ambil, saya nggak keluar gitu. 5 hari kemudian saya tambah baik. Jadi saya pikir mungkin kecapean aja ya, flu kali ya gitu. Tahu pas saya ada ini, bapak saya kebetulan pulang ke Medan karena ada sepupu saya meninggal. Dia pulang dari Medan, dia bilang, kok saya nggak enak badan ya.
Dia bilang tolong deh antar saya ke rumah sakit. Dia bilang kok saya nggak enak badan. Nah cuman karena waktu itu udah mulai COVID, saya langsung bilang sama ayah saya kita harus maskeran nih. Jadi kami ke rumah sakit maskeran. Karena saya juga belum sembuh total, saya jaga jarak sih. Maksudnya pas ke IGD itu udah antrian udah parah gitu ya. Saya nggak mau dekat-dekat gitu ya. Ayah saya duduk di mana, saya berdiri-berdiri di pinggir jalan lah gitu ya. Yang penting saya bisa lihat dia. Nah waktu itu dokter cuma bilang, udah berapa lama panas, kayak saya 2 hari. Dia bilang, waduh dok, Pak kalau 2 hari kami belum bisa tes. Saya bilang, tolong screening COVID bapak saya gitu kan. Kami belum bisa screening COVID, jadi bapaknya saya kasih obat 3 hari deh, pulang dulu. Kalau tambah nggak enak ya balik lagi. Ternyata setelah 3 hari dia nggak enak, kita balik lagi. Akhirnya waktu itu ayah saya di CT scan ya, CT scan toraks gitu ya. Terus dokternya bilang, waduh ayahnya umurnya berapa ya? 80 saya bilang. Waduh, dia bilang kalau hasil dari CT-nya ini kita sih nggak bisa bilang ini COVID ya Pak. Cuman kalau lagi zaman pandemik gini ya kita anggaplah ini COVID katanya gitu kan. Nah, ayah saya kan tinggal sendiri, saya tinggal beda rumah. Jadi pulang dari situ, saya kepikiran terus gitu loh dengan ayah saya ya. Aduh, ini bapak saya di sini, rumah saya di mana gitu ya. Terus udah gitu, saya telepon lah temen gitu kan, bilang, waduh, nih saya gimana ya bapak saya gini. Teman saya nakut-nakutin lagi, dia bilang, lu pikirin tuh babe lu tuh, kalau tahu-tahu tengah malam dia sesak, gimana tuh katanya. Lu di Karawaci, babe lu di Kebun Jeruk kan. Waduh, saya mulai malam itu kepikiran dia terus. Nah, setelah 2 hari kepikiran, kok kondisi saya drop gitu ya. Saya mulai batuk, mulai panas. Jadi yang tadinya udah sembuhan, mulai naik panas, 37, 38. Nah, cuman yang lucunya kan waktu itu, awal-awal itu kan gejalanya dibilang batuk, sesak, batuk kering, sesak gitu ya, panas gitu ya. Jadi saya panas nih. Terus batuknya batuk kering lagi kan, batuk-batuk terus. Cuman yang agak lucunya batuk saya itu kalau saya duduk atau berdiri nggak batuk, tapi begitu rebahan mau tidur itu batuk nonstop, nggak bisa berhenti gitu ya. Tapi begitu saya duduk berdiri lagi ya dia stop lagi gitu. Jadi agak aneh juga saya bikin batuk, kok batuknya hanya kalau lagi rebahan. Akhirnya saya nggak makan obat ya, saya mikirin bapak saya terus. Ya mungkin itu yang nggak saya sadari, ternyata COVID ini juga gara-gara pikiran bisa memperparah juga ya. Baru saya sadari kemudian gitu. Jadi saya tidak mikirin penyakit saya kepikiran bapak saya terus yang usianya udah 80 lanjut. Saya ini rumah, saya udah mulai sakit. Akhirnya tahan-tahan, temperatur saya makin naik. Akhirnya saya 2 hari terakhir itu 39,5. Nggak turun 39, turun normalnya tuh di 38. Akhirnya setelah 4 hari saya tahankan, saya nggak tahan lah ya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, kayaknya kita harus ke IGD, diantar. Nah pada saat itu lagi tinggi-tingginya tuh, nggak ada kamar tuh. Udah nunggu sekian jam nggak ada kamar, akhirnya saya disuruh di tenda ya, tenda di parkiran gitu kan. Ya Bapak ya di sini aja lah tenda parkiran karena tidak boleh masuk ke IGD. Karena sudah dicurigai COVID, jadi nggak boleh masuk di IGD, bolehnya di tenda. Kebetulan sih sendiri, dan itu agak penderitaan juga ya. Pas paginya kan panas ya, tenda kanvas gitu ya, saya kayak kepiting rebus lah gitu kan di tenda. Sementara nggak ada bel, nggak ada apa gitu, susternya nggak pernah datang juga, ya saya menderita lah di situ. Tahu-tahu habis itu hujan deras. Ya tendanya ya kebayangin kan genang-genang gitu jalan, kabel di lantai ya saya pikir gila nih mati kesetrum, nggak lucu juga kan gitu ya. Jadi ya agak nggak enak juga lah. Jadi waktu itu pergumulannya adalah kamar penuh karena kita tanya persahabatan di mana semua penuh, orang udah ditaruh di lorong-lorong IGD udah 24 jam nggak dapat kamar juga. Jadi dilemanya saat itu bisa dirawat nggak gitu ya, kamar nggak ada. Jadi hanya bisa pasrah. Waktu itu istri saya bilang apa kita ke Wisma Atlet segala macam, karena saat itu yang jadi masalah nggak ada kamar kan gitu ya. Cuman saya bilang ya udahlah mau apa lagi, kita pergi juga nggak ada. Akhirnya tunggu situ ya, saya hampir 24 jam akhirnya dapat kamar. Nah tapi ini ya mungkin yang mau saya share ini adalah pikiran itu ternyata sangat berat ya terhadap COVID ya. Jadi kalau imunitas kita itu sangat terpengaruh oleh pikiran. Tapi saya begitu
saya dapat kamar, ya saya cuma berdoa, saya bilang, Tuhan terima kasih saya udah dapat kamar. Saya agak merasakan agak sedikit kelegaan pada saat itu. Nah, akhirnya di kamar itu juga disampaikan, pada saat itu belum ada ya swab 1 hari ya. Jadi saya di kamar, di rumah sakit itu ternyata dibagi 2, yang masih suspek COVID sama yang sudah positif COVID. Jadi saya masih dikasih di ruangan suspek. 4 hari kemudian baru ketahuan bahwa ternyata saya positif. Nah, tapi memang kalau yang saya rasakan itu batuk saya nggak berhenti-berhenti, panas tinggi, akhirnya ya kayaknya setelah 5 hari gitu ya baru batuk saya turun dan apa. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah yang penting itu bahwa begitu saya dibilang positif, kan karena sebelumnya masih ragu kan, nggak jelas ya positif, negatif atau gimana ya, itu masih banyak tanda tanya. Tapi begitu dibilang positif, saya malah bersyukur ya. Saya bilang, aduh Tuhan terima kasih, saya ternyata positif, berarti saya udah jelas-jelas kena COVID ya. Jadi sekarang apa langkah yang harus saya lakukan? Saya harus semangat untuk sembuh. Dan disitulah saya merasakan titik balik ya, bahwa saya ada semangat gitu untuk sembuh dan untuk bangkit. Dan saya merasakan juga mulai hari itu kayaknya saya punya fisik juga mulai bangkit ya, mulai kerasa ini. Cuman yang paling berat yang saya rasakan itu, saya dapat kiriman video dari teman. Di situ orang itu bilang, kalau ini kan yang terserang paru kita. Jadi harus latihan olahraga pernapasan gitu kan. Cuman dia bilang di video itu, kok saya pertama itu nahan napas 10 detik, katanya berat banget kan. Saya pikir ya, masa sih nahan napas 10 detik berat sih ya. Kan 10 detik cuma 1 sampai 10 ya, harusnya ya bisa lah kita ya. Ternyata saya coba, begitu saya stretch tangan saya gitu, yang ada tangan saya kram gitu ya, nggak bisa balik gitu. Jadi saya kayak salib aja gitu, nggak bisa nekuk, nggak bisa ngapain. Dan itu memang kerasa berat sekali ya, menahan napas 10 detik pada saat itu ya. Itu saya perasaan tuh sampai keringat basah kuyup, kayak habis lari kali gitu ya. Itu yang berat. Jadi ya, cuman saya pikir kok ya kayak gitu harus dilawan. Akhirnya saya lawan ya, hanya nahan napas 5 detik, bertahap-bertahap akhirnya meningkat, akhirnya sampai bisa. Ya memang saya lama ya di rumah sakit, 32 hari, 7 kali swab, 5 kali positif, 2 kali negatif. Pada saat itu kan aturannya kan harus 2 kali negatif ya, baru boleh pulang. Jadi akhirnya saya total 32 hari, 7 kali swab, baru pulang. Jadi memang saya selama itu kayak tadi Rohmat, saya memutuskan untuk tidak pernah keluar kamar ya. Itu kan kamar isolasi, jendelanya juga dikasih kaca film ya, jadi kita nggak bisa ngeliat juga keluar gitu ya. Jadi ya saya selama 32 hari seorang diri di kamar, nggak pernah keluar ya. Tapi di situ yang saya rasakan melatih kesabaran, kepasrahan, dan semangat untuk mau sembuh gitu ya, untuk berjuang. Itu sih pengalaman saya ya. Oke. Jadi terima kasih Tagor. Jadi mungkin kita lihat berbagai macam gejala ya. Tadi juga saya lihat ada beberapa chatting yang menyatakan memang gejala tadi Dr. Etra bilang memang gejalanya memang 1001. Itu yang kadang-kadang kita merasa nggak ada apa-apa nih, dari yang gejalanya berat, ringan, sampai yang nggak tahu gejalanya. Mungkin di antara kita juga mudah-mudahan sih tidak ada lah. Nah mungkin yang kita harus tahu sih sebenarnya, misalnya tadi Tagor ketemu lagi ada acara keluarga besar hari Sabtu. Kapan sih kita mau periksa? Jangan-jangan kita kadang-kadang karena kita saking paranoidnya, kita periksa hari ini. Malam ini kita periksa, besok kita periksa. Sebenarnya kapan nih waktu yang tepat nih, Dokter Etra? Terima kasih nggak ya? Saya tambahkan juga, misal tadi seperti yang dibilang tadi, memang gejalanya macam-macam ya sekarang ini. Artinya tidak harus demam, tidak harus panas. Kadang tidak ada gejala sekalipun, karena riwayat kontak pun bisa ketahuan dari COVID ya, berdasarkan hasil pemeriksaan swab-nya. Tapi yang paling banyak sekarang itu gejalanya adalah kehilangan penciuman itu. Baik kasus-kasus
pasien-pasien tiba-tiba rasa penciumannya hilang. Jadi artinya ya saran saya segera pemeriksaan swab. Kalau pertanyaannya kapan sih kita harus di swab, kapan sih kita harus curiga kita ini COVID atau tidak? Biasanya adalah pasien-pasien yang punya gejala pasti, dan gejala yang terutama memang masih dominasi gejala saluran pernapasan. Ada batuk, demam yang tidak respon dengan pengobatan biasa. Kalau hanya batuk-batuk biasa, kita minum obat batuk biasa yang kita bisa beli, respon nggak dapat. Artinya ini batuk nggak sembuh-sembuh, demam nggak sembuh-sembuh. Biasanya kita harus curiga untuk di swab untuk memastikan. Karena apapun ini prinsipnya adalah karena kita masih bencana COVID, artinya kasus COVID masih meningkat. Jadi artinya pemerintah juga menyatakan bahwa biasanya pasiennya di-COVID-kan dulu sampai bukan COVID. Ya. Jangan sampai kita menganggap kita tidak COVID, padahal kita tinggal di daerah COVID gitu. Itu yang kadang-kadang paradigma itu yang harus disosialisasikan. Kita harus curiga dulu, apakah saya COVID ya? Jangan kita langsung menganggap kita bukan COVID. Nanti ujungnya malah tidak baik. Kemudian yang memiliki kontak erat, artinya ada keluarga, teman atau yang sudah positif COVID, kita kontak erat, kita sudah melakukan swab. Sekarang pertanyaannya, kapan sih kita dinyatakan kontak erat? Kontak erat itu definisinya adalah jika kita berbicara ngomong dengan jarak kurang dari 1,5 meter dan lebih dari 15 menit. Jadi itu kita kontak erat. Jadi kita ngobrol dengan teman atau yang sudah konfirmasi positif, kemudian lebih dari 15 menit atau 10 menit, kita sudah termasuk dalam kondisi kontak erat. Kemudian yang paling banyak adalah berpergian dari luar kota. Berpergian dari luar kota itu karena di daerah-daerah lain yang masih banyak, itu paling banyak kasus kemarin itu adalah pada waktu libur panjang itu. Menganggap sudah agak aman, keluar kota, wisata, kembali demam, itu sudah harus segera di swab ya. Sebagai salah satu persyaratan untuk swab. Kemudian yang kapan sih kita swab lagi? Hasil rapid test ya. Kalau kita punya gejala, meskipun rapid test tidak hanya sebagai penyaring saja. Kalau kita sudah rapid testnya positif, segera di swab. Pertanyaannya, kalau di swab hasilnya lama, seperti tadi Mbak Yuli kan juga bilang kok lama ya Dok, 14 hari. Itu di beberapa tempat sekarang ini sudah cepat ya, artinya mungkin pada saat pemeriksaan kemungkinan reagennya kurang atau VTM-nya untuk alat pengantarannya juga belum ada, jadi artinya ya menunggu. Memang beberapa rumah sakit maksimal ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin berbayar. Tapi prinsipnya sekarang sudah mulai cepat, maksimal 3-4 hari sudah jadi. Dan selama menunggu hasil swab, disarankan betul untuk tidak kontak. Jadi artinya kalau umpamanya saya hari ini swab, karena saya curiga saya COVID, setelah swab diharapkan tidak kemana-mana sampai hasil swabnya keluar. Karena banyak orang melakukan swab, kemudian setelah swab aktivitas kembali, itu sangat tidak disarankan karena kalau kemudian swabnya positif dia sudah kontak kemana-mana, tracingnya agak panjang. Ya, memang tidak khas seperti gejala COVID tidak khas. Jadi kita jangan menganggap karena virus ini menyerangnya tidak hanya paru-paru, memang dominasinya ke paru-paru, tetapi banyak kasus menyerang saluran cerna dengan hanya gejala diare saja bisa, atau diare, mual, muntah saja tanpa demam pun itu juga bisa dianggap sebagai suatu COVID. Jadi artinya kita pastikan betul sakitnya dan jangan menganggap sebagai sesuatu yang ini hanya demam tipes dan lain-lain. Kita pastikan betul baru kita obati dengan tepat. Kemudian yang saya sampaikan juga imunitas sangat penting. Menangani kasus virus seperti ini adalah nomor 1 adalah imun. Artinya daya tahan tubuh kita sendiri. Bagaimana kita bisa mendapat optimal? Pola makan, istirahat cukup, pikiran. Imun itu juga bisa dapat dari imun yang baik karena pikiran yang tenang. Kalau dalam agama itu kita berpikir sakit, insya Allah kita sakit. Kita berpikir sehat, insya Allah kita sehat. Ya, sugesti. Ya, kenapa sih berapa orang yang ini kok nggak kena COVID Dok? Ya karena mereka nggak mikir COVID. Ada ucapan juga, ada kalimat juga yang
ucapan dan pikiranmu itu doa. Berpikir saya sakit COVID, insya Allah COVID. Berpikir saya, ya Allah terima kasih saya nggak ada apa-apa, insya Allah sehat. Ya sugesti. Sugesti itu yang sangat penting. Jadi insya Allah kita di sini sugestinya positif, artinya kita tidak sehat. Karena kita stres, berpikir capek, istirahat kurang, imun turun, ya itu sasaran betul untuk virus apapun masuk, virus apapun penyakit bisa masuk jika imun kita rendah. Kemudian masalah banyak ada beberapa pasien juga menggunakan vitamin berlebihan. Itu juga kadang-kadang kita sayangkan. Nanti dapat informasi dari luar, tambah vitamin ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Artinya yang diharapkan untuk kekebalan tubuh alaminya tertutupi. Karena bagaimanapun Tuhan tuh menciptakan kita sempurna gitu. Dan Tuhan memberikan vitamin yang alami banyak sekali. Cuma masalahnya kita terlalu berlebihan dengan vitamin. Sudah makan buah, beli vitamin, beli ini, menyentuh kemana sehingga kekebalan alaminya nggak didapatkan. Banyak kasus-kasus seperti ini bukannya malah sehat, malah super bodinya bertambah. Akhirnya lemah tubuhnya. Terlalu banyak vitamin pun akan membuat tubuh lemah. Kami selalu sarankan kebutuhan vitamin dapatkan secara alami. Jika secara alami tidak tercukupi, baru ditambah sunahnya minum vitamin. Jadi minum vitamin, minum herbal, saran hanya sunnah. Kalau kita masih bisa beli buah sayur, ya penuhi aja itu. Karena banyak pasien-pasien saya juga terlalu banyak vitamin, terlalu banyak mood booster itu, booster terlalu banyak, nggak menyelesaikan masalah juga, malah tambah parah sakitnya. Jadi itu saja teman-teman sekalian. Dokter Etra, kira-kira nih kita kan rata-rata pengen kepo nih, periksa ketemu Mas Rahmat tadi katanya ketemu lagi rapat, lagi ada acara hari Senin, terus kasih tahu, wah ternyata yang saya tahu sih memang WHO itu menyarankan kita bila kita positif COVID, rumusnya kita trace 2 minggu ke belakang, kita ketemu siapa aja, dan minimal 30 orang kalau di WHO. Kalau di Korea tuh 50, di Indonesia mungkin masih 10 sampai 15, tapi oke lah. Nah, kita kan kadang-kadang kapan sih kita mau periksa? Kayak Mas Rahmat tadi ada acara hari Senin, kalau Selasa, Senin ketemu orang yang dicurigai OTG, pasti udah takut semua tuh. Sedangkan kalau kita periksa swab kan hasilnya negatif tuh. Apa sih waktu yang biasanya yang saya tahu sih beberapa hari, tapi itu mungkin yang harus disampaikan juga kali, Tra. Ya, oke. Saya luruskan lagi. Untuk kasus konfirmasi COVID yang tanpa gejala atau simptomatik, untuk tracingnya dilakukan 2 hari sebelum dinyatakan positif dan 14 hari ke depan. Artinya kita lacak dari situ. Prinsipnya adalah kalau dinyatakan positif dan termasuk kontak erat. Ya, kontak erat itu seperti saya sampaikan tadi, jaraknya kurang dari 2 meter dan lain-lain itu, ya segera periksakan untuk swab, ya tes swab, meskipun tanpa gejala. Jadi kalau sudah termasuk dengan kontak erat, nomor 1 adalah swab. Kalau masih dok, kontak erat saya nggak terlalu dekat kok, tapi saya masih ragu-ragu. Saya masih ragu untuk cek, ya mungkin saran kalau mau di rapid saja sebentar nggak ada masalah, tapi prinsipnya harus segera di swab jika termasuk kontak erat. Dan diperhatikan betul gejalanya, tidak harus demam, tidak harus batuk. Gejala-gejala yang paling dominan juga gangguan penghidup, kemudian ada gangguan saluran cerna, merasa cepat lelah, itu harus diperiksakan. Dan yang penting adalah untuk usia-usia kita ini komorbid, artinya penyakit penyerta. Kita harus menyadari apa sih komorbid kita, karena banyak pada usia-usia di atas 40-45 tahun itu mereka punya penyakit penyerta seperti hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes, kegemukan, dan lain-lain itu harus dikontrol betul. Yang tujuannya adalah kalau gangguan tersebut terkontrol, mudah-mudahan imunnya baik. Kan problemnya adalah bagaimana kita selalu mempertahankan imun tubuh kita optimal dengan pola hidup sehat, makan yang kemudian menyadari komorbid dan mengontrol komorbid yang ada. Itu aja sih, nggak. Oke, sip. Jadi kalau saya sih di rumah sakit nih misalnya ada curigai satu yang
salah satu tenaga medis kita, entah perawat atau teman-teman kita yang positif itu biasanya kita akan tracing kemana aja. Tadi yang saya bilang, kita sih ada minimal yang satu ruangan sama dia kita pasti akan periksa juga. Setelah diperiksa dan dia tidak boleh masuk dulu sampai dinyatakan negatif. Sampai dinyatakan hasil swab keluar gitu kan. Negatif. Tapi sekarang udah lebih cepat sih 1 hari. Kalau saya di Cipto sih periksa pagi, sore udah keluar tuh hasilnya. Ya, kalau di tempat kami rata-rata kalau di Jakarta dikirim ke Labkesda itu kan satu Jakarta dikirim ke sana. Mungkin ya itu juga agak lama sih. Nah, agak lama 3-4 hari karena sampelnya agak banyak. Ya bersabar saja, sambil bersabar, sambil menunggu hasil, pertahankan imun, makan yang baik. Dan yang saya selalu tekankan adalah tolong jangan kebanyakan vitamin gitu, artinya, karena banyak kasus-kasus itu karena berlebihan vitaminnya, imun alami kita nggak terbentuk, sehingga karena saking ketakutannya, paniknya, semua dicoba, semua dipakai. Ya silakan saja, tapi artinya malah tidak menimbulkan sistem kekebalan yang baik. Karena terlalu banyak booster yang diberikan. Yang alami saja 1 nomor 1 dan yang lainnya ada pikiran gitu, pikir positif aja, selalu bersyukur. Karena itu kunci untuk meningkatkan imun. Semakin kita cemas, semakin kita ketakutan, sugesti kita semakin negatif, imun kita semakin rendah. Itu ya, aja enggak. Ada case juga nih teman kita juga nih kemarin salah satu teman kita juga ada yang positif COVID. Kebetulan dia udah sembuh juga sekitar 3 minggu yang lalu dan mau pergi keluar kota. Di beberapa airport itu masih menyarankan rapid ya. Untuk rapid. Ya. Nah, yang disayangkan rapidnya rapid antigen, rapid yang pakai darah itu ya. Kalau di 3 mingguan tuh biasanya reaktif. Rapid antigen pakai itu enggak? Rapid antigen pakai swab itu. Kalau ya, antibody. Mendingan pakai swab antigen itu menyatakan keadaan virus saat itu. Jadi kalau antigen tuh masih bisa berfungsi sampai 10 hari. Nah, jadi ingat kalau teman-teman mau ke luar kota, apalagi ada riwayat pernah terkena nih, jangan pakai rapid yang darah. Kalau kenanya sekitar 3 minggu sebelumnya, itu pasti hasil reaktif. Jadi nggak akan jadi berangkat. Padahal sebenarnya kita udah berkali-kali di swab negatif, loh kok pas di rapid negatif positif. Nah, bagusnya pakai swab yang antigen atau di swab beneran malah. Ya, sebenarnya. Salah swab beneran. Kemudian untuk satu lagi nih, untuk yang sudah pernah positif artinya seperti tadi Mbak Yul, Mas Tagor juga sudah pernah positif. Kalau suatu saat nanti di rapid hasilnya IgG-nya reaktif, aman ya, asal jangan IgM-nya reaktif. Artinya biasanya kasus-kasus pada penyintas COVID yang sudah pernah tegak dengan diagnosis COVID, IgG akan reaktif dalam maksimal 6 bulan lah. Jadi artinya kalau IgG reaktif, rapid antibodinya antibody yang IG-nya reaktif tapi IgM-nya non reaktif, berarti yang bersangkutan sudah punya antibody ya. Jadi malah baik gitu, malah bagus artinya. Sudah pernah COVID, swab-nya sudah negatif, IgG-nya reaktif, IgM-nya non reaktif, berarti yang bersangkutan sudah punya antibody terhadap COVID. Jadi tenang saja. Tidak usah khawatir. Kok masih reaktif dok? Ya nggak apa-apa, berarti masih baik. Nanti akan hilang sendiri, maksimal 6 bulan akan hilang sendiri. Jadi tidak usah terlalu panik lagi. Nanti kan swabnya juga negatif juga. Lama banget 6 bulan, nggak bisa 2 minggu gitu. Ya mudah-mudahan bisa ditawar. Itu justru daya tahan. Kita punya daya tahan juga sih, kita punya antibody. Daya tahan badan 6 bulan. Malah yang diharapkan malah harusnya IgG-nya reaktif semuanya. Tapi jangan IgM, artinya dia sudah punya antibody. Tenang-tenang saja, tetap 3M-nya tetap dijalankan. Iya, terima kasih Tra. Nanti sampai diskusi lagi, ada yang kira-kira pertanyaan bebas nih, silakan. Coba Mas Angga, Om Angga sharing Om. Roni, silakan Ron, 5 menit. Iya, saya sharing aja. Kebetulan saya sekarang di UI kan dibantu di UI Korpora Om Angga. Saya sama Om Rahmat, sebenarnya Om Rahmat tuh banyak jasa juga tuh ke negara dia. Dia nyiapin tenaga ahli pengujian alat swab nasional tuh supaya dari anak buahnya Om Rahmat. Oke.
Kalau untuk pengujian, sebenarnya kayak Labkesda itu larinya ke mikro, yang mikro rata-rata sekarang sehari di atas 1.200 sampel, yang tadi dibilang sama Ometra. Jadi Puskesmas Jakarta karena pakai anggaran nasional BPJS itu dikirim ke Labkesda. Labkesda karena juga kapasitas maksimal udah penuh, itu dikirim ke mikrobiologi. Pak Angga lebih tahu lah menurut saya seperti itu. Cuma saya sharing juga. Sekarang pengujian itu standarnya paling benar sih swab PCR ya, Dokter Angga. Itu standar gold WHO. Ada level kedua yang lebih tipis prediksinya. Itu swabnya swab PCR Lab. PCR Lab itu teknologi yang paling ngelit sekarang di Korea dan Amerika. Itu hasil tesnya itu saya berapa kali ngikutin. Sekitar 50 menit keluar kok hasilnya sudah. Jadi kalau lab PCR kan memang kalau di mikro itu sekitar 8 jam ya Pak Angga, emang pagi dan sore ya gitu kira-kira gambaran. Kalau yang PCR lab itu 50 menit sudah keluar dan alat itu sudah dipakai oleh 2 menteri. Itu saya ikut dalam proses itu. Kemudian juga dipakai oleh kemarin waktu acara 5 Oktober sekitar 1.200 pas pampres sama TNI Polri udah pakai itu. Nah, sekarang bagaimana umum bisa dapat itu? Umum bisa dapat itu sekarang Menteri BUMN minta Pertamina jadi koordinatornya, tempatnya Bu Fat, Pak Angga, itu minta penguji swab PCR Lab. Itu harganya lebih murah. Di pasaran tuh cuma 750.000 compare dengan tadi swab PCR yang standar gold itu 1,4 paling murah itu. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian juga saya mau sharing tadi 50 menit ya tesnya. Jadi kalau mau cari sekarang tuh di Pertamina bisa dapat kalau masyarakat umum. Kemudian memang saya sendiri juga ngerasain agak ngeri juga awal-awal waktu diajak kerjasama dengan FKUI masuk RSUI daerah black red area gitu. Dan sekarang juga UI selain tempatnya RSUI tempat untuk perawatan pasien COVID kan di RSCM dan di RSUI itu juga sekarang di Wisma Makara UI. Jadi UI itu teman-teman ada tempat namanya Hotel Wisma Makara UI. Tapi sekarang per 1 November kemarin sudah mulai masuk menerima pasien kalau rumah sakit penuh minta aja yang ke Wisma Makara UI di Depok. Itu lebih dekat buat rumah teman-teman. Itu aja sih yang saya mau sampaikan. Jadi memang kapasitas kalau ini udah masuk gelombang kedua serangan itu udah makin banyak. Dan catatan juga kalau kita belajar dari pandemi di tahun 1918, kematian terbanyak justru di gelombang kedua. Kenapa? Karena orang udah bosen di rumah, maka orang berebut dengan liburan. Dan justru karena itu sampaikan tadi Prof. Romat, Pak Angga sampai kita justru lengah. Itu memang saya percaya, saya sih kalau pribadi mengandalkan kekuatan tuh ya minum jus buah aja tanpa gula. Jemur badan itu paling murah dan gratis. Cuma saya mau tanya sedikit ke mungkin para dokter ini, Pak Dokter Angga sama Dokter Etra. Saya dapat informasi kalau jemur misal kebutuhan di badan itu kan 80.000 satuan unit. Mohon maaf nih teman-teman agak teknis. Nah, kalau jemur badan kita beda dengan anak umur 20 atau 30-an yang daya seratnya 100%. Sekarang kita cuma 40%-nya dari ini karena faktor usia. Daya serap badan sel-sel udah tidak seoptimal waktu kita muda. Tapi yang jelas jemur badan pagi hari itu yang paling murah, bukan murah, paling gratis dari Tuhan. Kira-kira itu aja, terima kasih. Itu pertanyaan yang terakhir. Ya, terima kasih. Mungkin saya coba bantu jawab sedikit. Memang semakin umur memang potensi kita untuk menyerap vitamin D di dalam badan kita memang berkurang. Tapi jangan lupa, bukan berarti berkurang saya serapnya, kita harus lebih lama berjemur. Justru ada potensi lain, yaitu ada terkena kanker kulit. Jadi memang potensi-potensi tersebut harus tetap kita perhatikan. Mungkin kita sebaiknya nggak ada salahnya juga kali kita memang berjemur. Tapi kalau misalnya kita ketakutan juga, karena kita bisa nilai sih dengan periksa di laboratorium vitamin D kita berapa sebenarnya. Tapi menurut saya juga dengan berjemur 15 sampai 1 jam itu sebenarnya udah cukup di pagi hari. Dan itu juga cukup membantu. Di samping makanan-makanan juga yang bergizi lainnya. Ya, terima kasih, Dok. Oke, sip. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan ke saya atau ke Dokter Etra atau Dokter Anton ada? Saya Dok, nanya Dok. Ya. Oke, Mbak Yanti, silakan. Oke, saya mau nanya, itu kan saturasi
sekarang tuh ada laporan biasanya kalau ada pasien COVID itu kan diberitahukan kepada keluarganya ada saturasi. Nah, saya ingin tanya apakah saturasi itu dipengaruhi oleh usia? Tingkatan saturasi sekian persen atau memang secara umum gitu. Kan katanya di bawah 95% sudah termasuk gawat ya kondisinya. Itu aja sih yang pertama. Yang kedua apa sih kemungkinan ini ibu saya gitu loh kan kemarin ini dikasih Avigan di rumah sakit RSPP. Nah, ketika saya coba tanya katanya untuk swab berikutnya adalah 7 hari setelah Avigan. Apakah itu memang begitu SOP-nya atau bagaimana? Karena kenapa saya tanya ini? Ada satu kasus yang saya alami dalam rentetan kasus ibu saya ini kemarin tuh ada kesalahan. Ya kami orang awam ya mengatakan ada kesalahan diagnosa. Jadi begitu ibu saya terkonfirm COVID, ada swab keduanya, sedangkan swab pertama negatif, swab keduanya terkonfirm COVID, kan disuruh pindah dari rumah sakit tersebut karena rumah sakit tersebut bukan rumah sakit COVID. Ketika kami menunggu pemindahan, kami disuruh pulang dari rumah sakit karena memang kan nggak bisa sejak masuk SOP-nya kami tidak bisa menunggu ibu ditaruh di ruang isolasi karena hasil X-ray-nya ada pneumonia. Jadi kami tidak bisa mendekati ibu hanya lewat CCTV. Nah di situ kami disuruh pulang karena menunggu proses pemindahan di mana menunggu confirm dari rumah sakit COVID-nya. Alhamdulillah kami dapat di RSPP modular. Nah menunggu itu ternyata kami diberitahukan ibu dalam keadaan kritis. Nah, kami bingung gitu karena kemudian saya coba lari, lihat kondisi fisik ibu masih melalui CCTV masih sehat, masih segar, masih apa. Nah, ketika kami sampai di rumah sakit modular segala macam, keesokan harinya itu kan sampainya malam ya. Keesokan paginya ibu dimintakan untuk diberikan Avigan. Nah, kami ingin minta bisa nggak di swab ulang, istilahnya di swab lagi karena ada ya itu tadi dikatakan kritis, tapi ternyata setelah dites ulang darahnya itu ada kesalahan. Nah, kami minta itu, tapi kata dokternya SOP-nya 7 hari setelah Avigan dikasih. Itu aja sih pertanyaannya. Ya sih coba jawab sedikit lagi dokter Etra nambahin mungkin. Kalau saturasi memang jadi patokan yang paling gampang sih sebenarnya karena kan terkena paru. Rata-rata kalau di bawah 94 itu mulai aware tuh 94, 92 udah mulai aware. Tapi di bawah 90 udah siap-siap kita siapkan di HCU karena persiapan seperti itu kan harus panjang. Ya tadi kalau misalnya masalah karena saya juga beberapa kali swab hasil negatif memang itu bisa negatif palsu, bisa kalau positif nggak positif palsu. Tapi kalau negatif palsu bisa jadi mungkin cara pengambilan swabnya atau mungkin memang makanya di awal-awal tersebut Tagor kan bilang kan jadi ada hal di mana harus 2 kali swab negatif. Kalau swab pertama positif, yang kedua biasanya nggak dilanjutin. Biasanya kita sehari itu langsung dua kali periksa waktu di awal-awalnya. Tapi sekarang mungkin kalau misalnya gejalanya negatif akan dilakukan swab ulang karena kita apalagi ada fotonya ada pneumonia, jadi kita akan dipastikan lagi benar atau tidaknya karena menyangkut usia dan segala macamnya itu yang harus kita pastikan. Gimana Nitra? Ada yang nanyain tentang saturasi oksigen nih. Ya, terima kasih. Saya tambahkan aja, mungkin betul apa yang disampaikan oleh Terangga. Ya, saturasi oksigen itu kan untuk melihat kemampuan paru-paru dalam distribusi oksigen dalam tubuh kita. Memang yang dipakai adalah yang di atas 94% dianggap sebagai saturasi atau kemampuan paru dalam kondisi yang baik. Kalau di bawah 94% memang sudah dinyatakan dicurigai ada gangguan yang menyebabkan paru tidak bisa melakukan sirkulasi oksigen dengan baik. Ya, nanti dicari penyebabnya apa. Yang paling banyak yang gangguan paru ya infeksi ya bisa COVID, bisa aja COVID. Kalau COVID yang khas itu adalah nanti dengan CT scan. CT scan-nya kan ada gambaran namanya glass GGO lah ya, mungkin istilahnya adalah ada gambaran patognomik dari gambaran khas dari COVID sendiri yaitu GGO.
Ya, memang harus diberikan suplai oksigen yang cukup. Selain diperbaiki kondisi parunya, diperbaiki penyakitnya, diberikan suplai oksigen yang cukup agar saturasinya naik di atas 90%. Ya. Lihat ya, sebagai alat pertama untuk memastikan ya mungkin dengan melihat saturasi. Kemudian masalah pemberian Avigan, pemberian obat-obat yang lain, prinsipnya seperti ini. Prinsipnya sampai sekarang belum ada obat definitif yang untuk COVID. Semua obat-obat yang diberikan adalah obat-obat alternatif, artinya obat-obat yang kita coba dan tidak ada obat yang obat ini si A, obat B. Sampai sekarang dari WHO pun belum ada obat yang khusus untuk COVID. Ya, karena COVID ini virus. Virus itu prinsipnya adalah kekebalan alami, ya, kekebalan tubuh kita sendiri, ya. Berbagai obat dicoba, ya silakan saja namanya trial, ya. Kemungkinan bisa ada baiknya, bisa ada tidak baiknya. Karena prinsipnya ilmu kedokteran itu adalah evidence based. Jadi artinya tidak 100% seseorang diberikan obat A akan baik. Semua pasti ada efek samping, ada efek komplikasinya. Sehingga evidence based. Jadi artinya dalam 100 kasus diberikan obat A yang baik 90%, yang 10% tidak baik akan disampaikan, tetapi akan tetap diberikan mengingat lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Dan hati-hati gitu. Kalau kedokteran seperti itu. Jadi perbedaan antara ilmu kedokteran itu sebenarnya kan prinsipnya semua obat itu tidak ada yang efek tidak ada 100% memperbaiki. Artinya masih pasti ada efek samping. Makanya di setiap literatur obat selalu ada tersampaikan efek samping, komplikasi, hati-hati digunakan pada ini, ya. Tapi akan kok tetap diberikan karena lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Berbeda dengan, saya mau keluar sedikit yang menyimpang dari ini. Berbeda dengan obat-obat alternatif. Kalau obat alternatif yang disampaikan adalah kesaksian. Jadi artinya obat A ini obat alternatif, bukan obat dokter. Bisa menyembuhkan A, B, C, D penyakit. Tetapi yang disampaikan adalah yang sembuh. Yang tidak sembuh tidak disampaikan. Ya, kalau dokter memberikan obat A, kesembuhan berapa persen, bisa nggak tidak berfungsi obat itu dok? Bisa juga, karena dari penelitian tidak menunjukkan ada hal lain. Jadi selalu ada pernyataan komplikasi, efek samping dan lain-lain. Harus dicek setelah pemberian Avigan seperti kasus tadi, setelah 7 hari swab, ya bisa boleh-boleh saja, memang prosedur seperti itu untuk memastikan apakah efek Avigan yang diberikan menghilangkan swabnya akan menjadi positif. Ada beberapa kasus ini saya sampaikan juga, setelah di swab berapa kali, sampai lebih dari 3 kali 6 kali swabnya positif. Sebenarnya yang tepat itu pada waktu menilai hasil swab ada namanya CT value. Jadi akan melihat sebagai berapa sih virus yang masih ada untuk melihat berapa sih kekuatan virus yang masih ada di tubuh kita. CT value namanya. Dinyatakan virus yang masih ada dan masih bisa merusak itu jika CT value-nya ada angka 35 atau 40. Karena beberapa ada pasien sudah tanpa gejala, kemudian sudah dirawat selama lebih dari 14 hari, swab-nya masih positif, tapi sudah tidak ada gejala, ronsennya sudah baik. Ternyata CT value-nya sudah normal 40. Yang terdeteksi di situ adalah mungkin virus-virus mati yang masih bisa dibilang positif, tapi sudah tidak punya aktivitas lain. Jadi artinya kata terangkat juga negatif palsu. Bisa namanya alat itu kan banyak dalam tanda kutip ya, kesalahan error juga bisa ada, cara pengambilan, cara penyimpanan, caranya juga ada. Prinsipnya apapun caranya, kalau saya selalu bilang apapun caranya, apapun ininya, imunitas kita harus kita pertahankan betul. Jadi artinya tetap berpikiran positif, 3M dan makan lumayan baik aja lah. Jadi artinya kalau semua dipikirkan terlalu aneh-aneh gimana kok nggak sembuh, semakin berpikir tidak sembuh maka nggak sembuh. Itu saja sugesti positif yang kita tampilkan ke depan. Itu aja Terangga. Audionya nggak? Ya, sorry. Ya, makasih Kak. Ya, sorry. Ya, mudah-mudahan banyak dari awal tadi kita dari
Ican, sampai Diri, sampai Rahmat, sampai Tagor, semuanya sudah banyak mendengar. Kasusnya memang banyak banget dan kita memang banyak belajar. Jadi kita intinya dari pertemuan kita pada malam ini kita coba mengingatkan kembali, kita jangan abai. Memang bosan sih kita nih, apalagi kalau lihat liburan begini maunya ke puncak aja gitu kan, atau yang mau ke yang gampang mana ke Jogja tuh 7 jam sampai, pergi semua orang berpikir sama dan macet juga. Nah itu yang kadang-kadang kita harus ya menahan diri ini, menguji kesabaran ini yang kadang-kadang kita juga butuh waktu dan butuh kelebihan tuh. Tagor tadi pelajaran banyak banget tuh tadi ya, sampai di kamar ditutup kaca riben gelap, bengong doang yang Tagor ya. Yang kadang-kadang kita berusaha untuk lebih sabar lagi. Mungkin dua pertanyaan lagi mungkin yang mau ditanyakan juga. Sekalian kita kan santai-santai aja nih, nggak terlalu serius juga nih, kita sambil mengingatkan kembali sebenarnya di saat pandemi seperti ini nih. Ada lagi yang boleh nanya lagi nggak? Saya nanya dong, nggak? Oke, ya Yati, apa lagi? Itu nanti Ya, Dedi, saya nggak nanya yang masalah gatel. Nanti Yati dulu nih, Yati dulu nanti. Ya. Bio boleh nggak dimintakan inhalasi dan section bagi pasien positif COVID? Karena jujur saja ibu saya itu kan biasanya kalau sudah agak sesak, biasanya oleh suster home care-nya dilakukan inhalasi dan section ya. Terus tapi kita kan nggak tahu kalau di rumah sakit ini. Tadi kan saturasi sempat menurun gitu loh. Ada beberapa prosedur sih, kebetulan ada salah satu sahabat kita juga dia dengan asma, jadi biasa diinhalasi. Waktu itu dia berpikir dia tidak diinhalasi, dia kenapa nggak diinhalasi? Mungkin lebih enak dikeluar kali ya, lebih cepat kali ya di waktu itu. Tapi ternyata SPO di prosedur di rumah sakit tersebut tidak disarankan untuk diinhalasi waktu itu. Jadi memang tergantung nanti, harusnya sih beberapa memang sepertinya diinhalasi akan lebih membaik, tapi ada beberapa prosedur yang mungkin tidak dilakukan, justru dia lebih kalau dipaksakan keluar lendirnya, ada beberapa yang berteori seperti itu, bisa keluar dia makin batuk, makin gatuk, makin gatel, makin tidak nyaman tuh. Itu kadang-kadang malah membuat di parunya mungkin ada masalah, mungkin bukan gitu masalah ya. Jadi ada beberapa yang boleh diinhalasi dan ada yang nggak boleh ya, Tra ya. Ya nanti dilihat tentu kasusnya apa. Kalau harus dipasang inhalasi pun nanti inhalasi sendiri yang mandiri itu, mungkin yang kombiven itu. Tapi artinya inhalasinya itu tergantungnya inhalasi pribadi aja yang punya, yang pribadi sendiri. Oke, Dedi, gatal-gatal, gatal-gatal. Nah itu, ya pengen tahu, saya kelihatannya dari cerita teman-teman ada 2 kategori ini yang saya rasakan. Nah, yang gatal-gatal seperti apa nih yang menurut dokter yang COVID yang seperti itu? Kalau yang pertamanya saya seperti yang tadi itu buang-buang air, maksudnya mules tapi nggak ada buang air gitu. Sejak hari Rabu, Kamis, Jumat tuh. Tapi saya minum Enterostop nggak ada pengaruh. Nah, Sabtu pagi, Jumat sore saya minum Diatap. Alhamdulillah gejala yang seperti tadi itu nggak ada. Dan itu saya belum pernah ngalamin tuh buang-buang air seperti itu. Jadi seperti ingin buang air, tetapi nggak bisa seperti buang BAB tapi nggak keluar BAB-nya. Iya, seperti kalau pengen buang air aja itu. Nah, itu alhamdulillah sih Sabtu ini udah agak mendingan, udah nggak ingin itu lagi. Nah, yang gatal-gatalnya ini yang saya tekankan, gatal-gatal seperti apa, Dok? Ya gitu aja. Assalamualaikum. Ya, coba saya jawab juga sih, mengenai tambah Etra akan nambahin juga. Gatal-gatal biasanya lebih sistemik ya, lebih ke seluruh badan. Biasanya agak jarang untuk ke salah satu, misalnya di kayak panuan gitu kan, salah satu di satu lokasi aja di tangan, biasanya relatif lebih banyak lah. Rasa gatal di seluruh badan itu biasanya lebih sistemik sih, lebih seluruh badan. Ada juga beberapa yang mungkin gambarannya khas ke lebih banyak, kalau kita kepikiran juga kan kita gatal-gatal juga ya, neurodermatitis namanya. Nah itu juga bukan hal patognomonik atau khas dari COVID sih.
tapi lebih banyak ke gatal ke seluruh badan. Tapi untuk diare itu juga bisa sih. Pernah juga saya melakukan swab ke pasien-pasien yang 2 kali swab lewat hidung negatif, tapi kita yakin bahwa ini dia adalah gejala dari COVID. Nah, waktu itu pasien di ICU, jadi kita bisa melakukan swab melalui anus. Jadi kita melakukan swab melalui anus, mau nggak mau hasilnya positif. Memang waktu itu pasiennya di ICU. Jadi kalau seperti ini sih memang nggak ada salahnya juga sih, Dad, kalau misalnya gejalanya kok agak lain daripada biasanya untuk dilakukan pemeriksaan mungkin ya. Mungkin gitu Kaitra ya? Iya betul. Jadi gatalnya memang sifatnya tidak terlokalisir seluruh badan. Prinsip pertama. Kemudian yang namanya gatal apa tuh, kita pastikan juga pemicunya apa. Jadi kita cari. Mungkin ya stres, neuroderma itu juga bisa. Jadi kita berpikiran stres itu bisa jadi gatal. Banyak atau mungkin makanan, minuman, atau mungkin vitamin atau apa yang memicu juga bisa. Ya. Tapi secara prinsip untuk COVID ini gatalnya menyeluruh ya, seluruh badan gatal, tidak terlokalisir. Ya kita cari saja, kita pastikan saja. Ya, pemicunya juga kita pastikan apakah punya alergi juga dan lain-lain kan bisa. Oke. Itu aja kalau saya. Siap. Thank you. Terima kasih, Dok. Oke. Jadi melihat sekarang udah jam 9:30, kita coba ambil intisari dari ini semua. Ternyata memang penyakit ini memang penyakit yang relatif baru, walaupun kita coba mencari gejala-gejala semakin hasil. Jadi kita jangan terlalu berharap dengan vaksin sih. Memang vaksin itu membantu, tapinya karena ini masih pertama kali, jadi kita harus memastikan memang 3M itu harus kita lakukan. Karena vaksin kan dikatakan pemerintah maunya November, tapi mundur. Tapi memang untuk mencoba vaksin tersebut memang butuh waktu yang agak relatif panjang. Karena uji coba 3 kali uji coba. Uji coba pertama ke binatang, ke manusia yang sedikit, dan ke manusia yang banyak, lebih dari 10 ribuan. Kalau mereka dalam 3 bulan berikutnya dia dinyatakan tidak ada apa-apa. Kayaknya waktu Sinovac di Brazil itu kan di stop gara-gara ada gejala yang serius. Nah, jadi kita memang harapannya kita juga lebih mawas diri, lebih aware, dan lebih tahu. Karena beberapa kasus tetap yang sudah kena tetap harus waspada karena memang ada reinfeksi juga pada beberapa teman-teman saya, juga ada beberapa yang reinfeksi jadi terkena ulang, dan yang keduanya biasanya memang relatif lebih ringan, walaupun tidak tertutup kemungkinan bisa juga lebih berat, tapi yang saya dapat terakhir memang lebih ringan. Mungkin itu Ican, mungkin sebelum menutup mungkin kita berdoa bersama kali Ican ya. Teman kita masih ada Giri nih yang masih baru keluar dari ICU 3 minggu, 3 minggu ya, sampai sebulan ya Giri ya. Jadi panjang, jadi kita juga teman-teman kita yang mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih waspada lagi, lebih lagi. Jangan berpikiran untuk kita ngumpul-kumpul, buka foto sebentar. Tuh Pak Rahmat tadi bilang asal buka sebentar aja ya gitu, nggak bisa juga Mas Rahmat ya. Serem juga gitu ya. Jadi mungkin Ican aku tunggu tambahin boleh sedikit ya. Boleh. Silakan tutup ya. Itu selain 3M juga tolong jaga imun betul ya. Artinya kalau dari penyakit dalam tuh memperhatikan betul komorbid. Jadi kalau memang usia kita ini bisa banyak komorbid atau penyakit penyerta yang sudah punya dasarnya penyakit darah tinggi, yang sudah punya dasarnya penyakit diabetes, yang sudah punya dasar penyakit lain, dikontrol betul. Karena penyakit komorbid tersebut yang akan memperlemah imun kita gitu. Apapun vitaminnya, kalau penyakit penyertanya itu tidak terkontrol dengan baik, akan melemahkan imun kita sendiri. Jadi saran tetap jaga imun kita, tetap perhatikan penyakit penyerta kita, dan kalau ada apa-apa sering-sering kontrol ke dokter. Nggak ada masalah. Kalau dokter sekarang nggak bisa datang, mungkin bisa pakai Zoom atau itu boleh, silahkan. Jadi artinya sama-sama saling mengingatkan saja. Karena yang penting adalah kita dan keluarga. Kita keluar membawa sesuatu ke keluarga ya baik. Jaga betul dan jangan lengah. Seperti yang Terangga sampaikan, jangan lengah betul. Karena kita ini masih belum selesai pandemi ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat. Dan suatu saat kita bisa berkumpul lagi nanti. Amin. Amin. Terima kasih, Tra.
Jadi saya ingetin lagi satu lagi, saya dulu pernah bicara tentang cytokine storm, jadi yang mendadak orang sesek segala macam. Itu biasanya tidak terjadi pada anak. Jadi di anak juga harus kita jagain ya, walaupun anak tuh kayaknya dia memang nggak ada keluhan sih, biasanya itu harus kita siapkan karena biasanya mereka dari anak. Mereka boleh jalan kemana-mana, justru dari anak itu menyebarkan ke orang tua. Jadi silakan Chan, mungkin ada doa bersama buat kita semua supaya kita sehat. Silakan Chan. Saya kembalikan kepada Ican, mudah-mudahan bermanfaat pada malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih buat semuanya, buat teman-teman. Mudah-mudahan ya sharing kita malam ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dan ya nggak ada salahnya kita berdoa ya untuk kebaikan kita semua bersama ya, terutama untuk Om Giri ya masih di rumah sakit, mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya. Mari kita berdoa, mungkin karena ya yang beragama Islam boleh ikutin saya, yang agama yang lain silakan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas bin suril ardi wala fis samai wa wasami'il alim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas bin suril ardi wala fis samai wa wasami'il alim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas bin suril ardi wala fis samai. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Ghafur. Ya Allah, berikanlah pada kami kesehatan, berikanlah pada kami kekuatan, dan berikanlah kesehatan pada saudara kami Giri dan kawan-kawan yang lain, sehingga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan berikan segala macam, dihilangkan penyakitnya. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk semuanya. Acara bebas ya, Chan.